Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Oke, kita mulai ya praktikum keempat kali ini. Silakan dibuka di kelasnya, terus diisi presensinya. Silakan nanti di akhir praktikum silakan juga diisi pengalaman praktikumnya. Nah, untuk praktikum kali ini itu kita bahas ini ya, pengenalan konsep pemrograman berorientasi objek ya. Nah, sebenarnya ini nggak banyak materinya, jadi kita lebih ke apa ya? Lebih banyak ini sih, lebih banyak pengenalan ke konsepnya, ke materinya. Nah, mungkin dari kalian nih, kira-kira definisi dari objek itu sendiri, ada yang mau coba jelasin gimana definisi dari objek? Nggak apa-apa searching, jangan takut salah juga. Ada yang mau nyoba? uh, sesuatu yang jadi topik, Ya, ya gimana? sesuatu yang menjadi topik bahasan kita. Maaf agak kurang jelas ya suaranya. Tes. Sesuatu yang menjadi topik bahasan. Oke, sesuatu yang menjadi topik bahasan ya. Oke, bener. Ada lagi yang mau coba sebutin gitu. Nggak apa-apa, kita santai aja praktikum ya. Jangan takut salah gitu. Maksudnya kita mau mahamin bareng-bareng nih konsepnya dari OOP. Oke, kita mungkin coba buka kamus saja. Mungkin kita coba dari bahasa Indonesia sendiri sama yang bahasa Inggrisnya nanti kita coba. Nah, ini kalau di KBBI itu objek itu kan ini yang apa? Yang pertama arti yang pertama atau definisi yang pertama itu hal, perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan ya. Dan ini kalau dalam konteks lain gitu, kimia dan lainnya gitu. Nah, ini mungkin penjelasannya sedikit aja gitu kalau di KBBI. Mungkin kalau kita coba di yang lebih lengkap itu mungkin dari bahasa Inggris gitu. Objek. Nah, di sini objek itu artinya ada banyak ya, di sini ada banyak sekali pengertiannya gitu. Nah, pengertian yang pertama gitu, sesuatu materi yang bisa dirasakan gitu ya, oleh indera kita. Nah, itu objek. Nah, ini baru yang pertama gitu, definisi yang pertama. Dan ada lagi yang lain, kayak sesuatu maupun mental maupun fisik itu bisa dirasakan, bisa difikirkan atau bisa dilakukan gitu secara langsung. Nah, mungkin kalau dari pengertian-pengertian tadi kita bisa simpulin gitu kalau objek itu sebenarnya apapun gitu yang di sekitar kita, maupun itu ada bentuknya itu nyata gitu, ada bentuknya atau berupa konseptual, itu bisa dianggap sebagai objek gitu.
Mungkin kita masuk ke sini. Itu kalian bisa buka Java Foundation yang section 2 bagian 3 ya. Di Oracle Academy atau di Vclass kalian bisa download juga. Nah, objek itu kan biasanya kita di objek itu punya yang namanya atribut, ada perilaku, ada sifat ya. Kalau setiap objek tuh mau baik benda di sekitar kita atau apapun itu. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek itu pendekatannya secara hal itu gitu, secara objek itu. Jadi dalam pemrograman berorientasi objek itu nanti kita membuat objek itu banyak, dan objek-objek itu saling berinteraksi gitu antara satu sama lainnya. Lalu nggak ada urutan yang ditentukan gitu dari urutan programnya. Itu istilahnya ya setiap objek itu saling berinteraksi. Nah ini contohnya ini pakai nanti kita lanjut ke sini tapi kita skip dulu. Nah ini sebagai contoh objek gitu. Ini kucing gitu. Kucing itu punya properti nama, umur, lalu breed ini apa ya? Mungkin rasnya atau jenisnya gitu ya. Lalu ada makanan favorit gitu. Ini untuk properties, atau mungkin kita bisa nyebutnya sifat atau atribut atau apalah yang sejenisnya gitu ya, yang bisa kita sebut gitu. Maksudnya properties ini yang dipunyai oleh objek gitu. Kalau ini objek kucing ya, dia punya properties nama, umur, itu breed sama makanan favorit gitu. Nah, itu untuk properties atau sifatnya. Nah, kucing ini punya perilaku, atau kalau di pemrograman itu biasa disebutnya behaviors, itu atau method ya kalau di dalam program. Ini metode, lalu properties itu biasanya variabel ya, berupa variabel atau konstanta atau lainnya gitu, yang data berupa data. Nah, behavior ini perilaku ya, jadi kucing itu bisa berperilaku kayak membuat suara gitu, lalu bisa bermain juga, bisa mencuci, bisa makan, bisa berburu. Nah, dari objek tersebut, yang tadi objek kucing ini, dalam pemrograman kita bisa mendefinisikannya dalam bentuk kelas ya. Jadi setiap kucing itu, ini kan objek nih, kucing nih. Jadi kita harus buat kelasnya dulu untuk mendefinisikan kucingnya itu kayak gimana gitu. Nah, kelas itu atau bisa kalian sebut juga blueprint atau cetak birunya dari objek gitu. Nah, dari kelas yang kita udah buat, kita bisa buat instansnya atau contoh ya. Nah, instansnya itulah yang jadi objek yang kita bisa buat gitu di kalau di sini di Java ya, khususnya di Java.
Nah, ini bisa dibaca kombinasi dari properties dan behaviors itu disebut kelas. Atau bisa juga disebut blueprint ya, atau resep gini. Resep dari sebuah objek. Lalu kelas itu juga digunakan untuk ngebuat objek instance atau contoh objeknya gitu. Nah, ini dari gambar ini digambarin ya. Jadi dari kelas kucing yang punya properties sama behaviors berikut, ini kita bisa buat contoh-contohnya kayak kucing A gini, kucing A, kucing B, kucing C gitu ya. Kucing A propertiesnya punya nama sendiri, kucing B punya nama sendiri, kucing C punya nama sendiri gitu ya. Lalu umurnya juga bisa kita buat beda-beda, bisa buat sama juga, bisa. Nah, dari cat ini kita juga punya behaviors ya, atau perilakunya gitu. Nah, setiap kucing kan punya perilaku yang sama kurang lebih. Ya bisa mengeluarkan suara meow, bisa bermain, bisa mencuci, makan, dan berburu gitu. Nah, contoh-contoh kucing ini yaitu yang namanya objek instance ya. Nah, ini yang lebih detailnya. Kelas kucing itu punya nama, umur, sama makanan favorit gitu. Lalu punya perilakunya 3 ini atau metodenya. Nah, setiap kucing-kucing ini punya yang berbeda-beda gitu. Namanya beda, umurnya beda, sama makanan favoritnya juga beda gitu, setiap kucing. Nah, 3 ini yang namanya instance. Nah, kalau blueprintnya ini namanya class ya. Jadi kalau dalam pemrograman kita butuh membuat class-nya dulu, baru kita bisa buat objeknya gitu, objek benerannya. Oke, ini contoh lainnya. Contoh lainnya ini kayak memilih belanjaan di online gitu. Nah, di sini tertulis objek itu bisa berupa fisik atau bisa berupa juga konseptual. Kayak contohnya ini yang berupa fisik itu baju ya. Lalu yang konseptual itu ya online account. Karena online account itu kan nggak ada bentuk fisiknya ya. Cuma ada mungkin di secara konseptual gitu dalam program. Nah, ini keduanya ini punya kesamaan. Jadi ini bisa kita anggap sebagai objek ya. Jadi satuan objek gitu. Baju objek sendiri, online account objek sendiri. Nah, masing-masing ya punya properti sama behaviornya berbeda-beda. Kayak contoh baju gitu. Propertiesnya itu ada ukuran, harga, sama warna. Lalu ini behaviorsnya gitu. Nanti online account juga punya properti sama behaviorsnya beda juga gitu. Nah, ini mungkin masuknya ke modeling ya. Sebelumnya mungkin saya tanya dulu, udah masuk mata kuliah RPL atau belum ya?
rekayasa perangkat lunak. Udah Kak, semester kemarin. Oke, udah ya. Udah masuk kelas diagram? Udah. Oke, ya mungkin sama aja. Kita kadang pakai UML ya. Jadi kalau kelas diagram ya kayak gini gitu bentuknya. 3 kompartemen yang atasnya nama, ini biasanya untuk atribut. Kalau di sini fields ya tulisnya. Sama aja ya, sinonim aja gitu. Lalu ada behavior-nya. Atau di sini ditulis methods. Data fields itu kita juga bisa sebut properties, atribut, atau data member ya. Nah ini nanti di section 3 di Oracle Academy itu nanti ada penjelasan lengkapnya mengenai ini. Jadi intinya data fields itu yang menyimpan sifat-sifat dari objek ya. Jadi kayak kucing tadi kan ada nama, umur, dan lain-lain. Oke, ini untuk ini udah, kita balik ke sini. Ini contoh game ya. Ini berupa game basic puzzle yang digunakan untuk menjelaskan OOP ini. Oke, nanti kalian bisa download di sini ya. Di JFO 2.3 itu ada Java Puzzle Ball yang berupa jar. Nanti kalian bisa download di sini. Atau kalian di Vclass ada juga. Di Vclass itu ada di bawah-bawah, kalau di kan di sini. Nah, di sini ada di atas praktikum 6 ya. Ya, kalian bisa download di sini juga. Oke, nanti yang ke download itu berupa aplikasi ya. Nah, ini aplikasi yang menggunakan Java gitu. Berupa puzzle. Nah, dari game ini kita bisa buat objek itu berupa kayak bola gitu. Ini bola ya. Ada bola, ada karakternya. Karakter di sini dinamain Duke. Lalu ada red bumper. Ini red bumper nih, kita bisa buat seperti ini. Lalu ada blue bumper ya. Nah, masing-masing ini kita bisa buat dalam bentuk objek ya. Jadi bola ini berupa objek sendiri. Yang bumper-bumpernya ini juga kita bisa buat sendiri gitu. Blue bumpernya, red bumpernya, level geometrinya kita juga bisa buat gitu. Nah, objek-objek ini kita buat saling berinteraksi gitu antar satu sama lainnya. Jadi sehingga kita bisa buat objek-objek itu saling berinteraksi gitu. Jadi saling berinteraksi sehingga bisa berjalan secara semestinya gitu. Nah, ini kayak contoh objek ini. Kalau kita contoh objek misalkan red bumper gitu ya. Ini kan objek nih. Misalkan kita mau buat red bumper ini bisa memantulkan objek bola ini gitu.
Jadi ketika di play nanti behaviornya gitu, kalau bertemu bola ya jadi memantul gitu, kita bisa membuat seperti itu. Misalkan bola ini punya properti koordinat gitu, X sama Y. Nah, itu nanti dia berjalan gitu antar geometrinya. Kalau misalkan ketemu objek bumper ya nanti dibalikan lagi arahnya. Ya kurang lebih kayak gitu ya kerjanya dari object oriented programming atau program yang berjalan dalam konsep objek gitu. Jadi kita punya objek banyak gitu, saling berinteraksi antar satu sama lainnya. Nah ini ilustrasinya. Kalau bola ketemu Duke itu kayak gimana, kalau bola ketemu bumper itu nanti akan gimana, itu kita bisa atur di programnya gitu. Nanti kita pas penulisannya kita buat yang sesuai harapan kita. Nah ini contohnya objek blue bumper ini kan punya properti sama behavior ya. Punya warna, punya bentuk, punya koordinat ya, X position sama Y position. Nah ini berupa data dari objek blue bumpernya ini. Jadi dia punya warna, punya bentuk, sama punya posisi ya, yang dalam koordinat gitu, X sama Y. Lalu behaviornya dia kalau ketika ketemu bola gitu ngejalanin perilakunya yaitu memunculkan suara ping tadi ya. Kalau kalian, saya nggak tahu ya terdengar sama kalian atau enggak suaranya tadi ketika bola itu kena pada blue bumper. Lalu dia bisa membuat flash gitu ya. Tadi kayak ada cahayanya gitu. Kayak ada kedipnya. Lalu deflect ball. Deflect ball itu apa? Memantulkan bola ya. Jadi kalau objek itu kena objek ini, itu dipantulin sama objek blue bumpernya. Nah ini objek bolanya punya properti sama behaviornya sendiri. Beda juga ya. Beda properti sama behaviornya. Nah, objek-objek tadi kita bisa definisikan dalam program itu ya menggunakan kelas dan objek. Nah, dalam pemrograman Java itu full objek ya, full berorientasi objek. Mungkin kalau kalian tahu apa ya yang terkenal dari Java ya. Mungkin sistem Android juga dulu menggunakan Java gitu. Masih menggunakan Java. Sistem operasi Android ya. Terus kalau kalian tahu juga mungkin ada yang tahu Minecraft. Nah, itu juga dibuat pakai Java ya. Jadi objeknya gitu kayak blok-bloknya mungkin dibuat dalam bentuk kelas gitu ya. Nah, keuntungan sama kekurangan dari OOP ini, kalian bisa sebenarnya kalian bisa searching
Nah, di sini diambil dari Gigs for Gigs ya. Keuntungan dari OOP itu kita bisa membangun program berupa modul gitu. Jadi program itu modular bentuknya. Yang modul-modulnya itu saling berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Nah, dibandingkan kita menuliskan kode itu dari awal atau from scratch, membuat program dalam bentuk objek itu kita bisa menjadi lebih cepat gitu dalam waktu gitu, saving of development time, dan memberikan produktivitas yang lebih tinggi. Lalu OOP bahasa pemrograman yang berorientasi objek juga kita bisa membuat program itu menjadi bit size problem gitu. Atau masalah-masalah yang lebih kecil. Jadi kita bisa menyelesaikannya itu lebih mudah gitu. Lalu OOP ini juga tergolong yang banyak digunakan ya. Jadi kita bisa mendapatkan produktivitas yang lebih menggunakan OOP ini. Nah, keuntungan lainnya itu kita bisa meningkatkan sistem itu menjadi lebih mudah gitu. Lalu ada banyak lain. Nah, kekurangannya itu panjang program yang dikembangkan menggunakan OOP itu lebih besar dibandingkan pendekatan prosedural ya, seperti bahasa C atau yang lainnya, atau Perl ya, nggak salah ya. Nah, karena besarnya programnya itu jadi lebih memakan waktu lebih banyak untuk dieksekusi gitu. Lalu kekurangan kedua, kita nggak bisa mengimplementasikan OOP itu ke seluruh, maksudnya ke apapun programnya gitu. Jadi kita hanya bisa mengaplikasikannya itu hanya yang dibutuhkan aja, when it is required. Jadi nggak semua masalah itu bisa kita selesaikan pakai OOP gitu. Tapi ya banyak juga yang masalah yang bisa diselesaikan pakai OOP. Lalu selain itu programmer juga harus punya design skill ya, lalu programming skill, karena OOP itu ya sedikit sulit, karena sebenarnya di OOP itu ada 4 konsep ya, tapi dari 4 konsep ini akan dijelaskan di praktikum selanjutnya. Kita masih panjang, kuliahnya masih belum ada setengah semester ya. Dan itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Empat konsep itu ada enkapsulasi, ada abstraksi, ada inheritance, sama polymorphism. Nah, nanti keempatnya itu nanti akan dijelaskan di praktikum selanjutnya. Nah, untuk kekurangannya bisa dilihat lagi di sini. Nah, mungkin untuk class diagram nanti kalian bisa
Mungkin udah dikasih tahu Pak Dedik ya. Tapi mungkin saya sampaikan lagi kalau kalian bisa buat class diagram itu pakai mermaid ini. Ya ini ya. Untuk kalian ngebuat class diagramnya. Nah, kenapa kita butuh class diagram gitu? Seenggaknya kita ngerti lah bagaimana cara baca suatu class diagram. Lalu implementasikan ke program kita. Nanti kalian bisa buka di documentation. Dan ini penjelasannya lengkap ya. Ada relasinya juga di bawah. Bagian class diagram. Inheritance dan lain-lain. Nah, kenapa butuh mengerti seenggaknya? Itu karena kita kalau bekerja dalam tim, itu biasanya kita di untuk informasi antar tim itu kita menggunakan UML gitu. Salah satunya ya class diagram ini. Kita implementasi mungkin ke Java-nya langsung. Kita coba buat. Sambil saya buat ini ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Yang saya bilang tadi, di bagian utamanya atau core dari program kita itu juga berupa class gitu. Yang biasa disebut main class. Kan setiap program itu harus ada main class ya, satu. Jadi main class ini yang pertama kali dijalankan oleh program. Mungkin kita buat kelas baru, misalkan apa ya? Ada yang mau ngasih ide? Kalau ini udah masuk ke inheritance ya. Jadi jangan pakai ini dulu mungkin. Misalkan kita mau buat geometri gitu ya. Kita buat titik gitu. Dalam bahasa Inggris kita pakai dot aja. Dot. Nah, titik ini kita mau buat propertiesnya itu X sama Y. Integer X sama integer Y. Jadi dalam koordinat Cartesius ya. Ada X, ada Y. Misalkan. Nah, setiap titik itu punya X sama Y. Ini untuk propertiesnya. Nah, kalau biasanya dalam pemrograman berorientasi objek itu kita
Setiap kelas itu harus punya yang namanya konstruktornya. Nah, kalau di Java ini konstruktornya itu dikasih nama sama kayak nama kelasnya. Jadi lalu di sini parameternya itu ya macam-macam gitu. Kita buat menggunakan fitur di NetBeans ya. Bisa klik kanan, lalu insert code, pilih constructor. Bisa kalian sesuai kebutuhan kalian. Misalkan saya mau buat konstruktor dengan 2 parameter gitu, langsung diisi X sama Y-nya. Nah, udah jadi konstruktornya kayak gini. Langsung di generate ya. Konstruktor ini mungkin bisa dibilang kayak metode yang istimewa ya. Jadi kita bisa ngebuat objek atau instan objek itu ya dari konstruktor ini. Kita panggil konstruktor ini dengan parameter yang udah disediakan gitu. Misal kalau kita mau buat konstruktornya itu ada banyak, bisa. Asalkan tipenya itu ya beda-beda gitu. Oh, ini biasa disebut overloading ya. Overloading. Sebentar saya biar lebih oke, overloading. Tapi ini nggak hanya konstruktor aja ya. Kalian bisa ngegunain overloading itu di semua metode sebenarnya bisa. Karena konstruktor itu juga termasuk methods ya, ini bisa kita buat overloading juga gitu. Overloading itu maksudnya methods-nya namanya sama, tapi yang ngebedain itu ya parameternya. Parameter di dalamnya itu beda. Entah apakah berbeda dari jumlah atau dari tipe data. Misalkan tipe datanya sama-sama 2 gitu, tapi di sini double A sama integer B gitu. Ini bisa double doang juga bisa. Misalkan jangan kita buat integer kayak gini, integer sama integer, terus kita buat lagi integer sama integer. Nah, ini nggak bisa, karena ini dianggapnya satu jenis ya, overloading. Kalau dalam overloading tuh satu jenis karena integer sama integer. Misalkan ini integer sama integer 3 kali gitu misalkan. Nah, ini nggak apa-apa, karena ini dianggapnya beda. Integernya ini ada 3, ini integernya ada 2. Gitu ya. Lanjut. Ini misalkan konstruktor pertama kita tanpa parameter, lalu kita isi itu X sama Y-nya itu 0. Misal. Gini, jadi kita punya 2 konstruktor. Nah, ini 2 konstruktor ini yang kita bisa panggil untuk ngebuat objek instance ya. Atau objek benerannya. Jadi titik itu punya X sama Y. Nanti untuk metode lain kita lanjut ya. Kita lanjut ke sini dulu. Di main class, jadi kita bisa buat instance
dot misal kita kasih nama A gitu, A new dot 10 sama 5 kayak gini dulu. Nah, ini yang biasa kita sebut namanya instansiasi ya. Jadi kita nggak buat objek menggunakan suatu kelas gitu. Jadi kan kita udah ngedefinisikan sebuah kelas yang namanya dot ya. Nah, dot tersebut kita bisa buat instansnya, kita kasih identifier atau kasih nama. Nah, ini misalkan kita kasih nama dotnya itu A, sama dengan new dot. Jadi artinya kita ngebuat objek baru yaitu parameternya 10 sama 5. Yang dimana 10 sama 5 ini dijadiin X sama Y sama konstruktornya. Gini ya. Nah, selain itu kita juga bisa panggil konstruktor yang pertama tadi yang tanpa parameter. Kayak gini. Bisa juga. Selama konstruktor itu udah didefinisikan dalam kelas dot ini, ya kita bisa panggil konstruktor tersebut gitu. Kalau misalkan kita isi 3 gitu, ya error karena nggak ada konstruktor yang nerima 3 parameter. Kayak gitu ya. Ataupun berupa char gitu misalkan. Ini masih bisa kayak gini. Tapi ini nanti charnya itu kalau nggak salah akan diparsing ya jadi integer ujung-ujungnya. Kita balikkan lagi tanpa isi gitu. Kayak gini. Lalu kita mau tampilin sistem out print line, panggil A misal. Nah, kalau kita panggil A titik gitu kan biasanya muncul rekomendasinya. Rekomendasinya. Di sini ada X sama Y. Kita bisa cetak gitu di sini. Misalkan nilai X dari objek dari dot A itu kita mau cetak. Nah, yang dikembalikan itu ya ini. Nilai dari X-nya. X dari A. Itu 10. Mungkin panggil ini Y, ini B sama Y. X sama Y. Oke, kayak gini. X10 dari X dari A, ini Y dari A. Ini X dari B, Y dari B. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, nggak apa-apa ya, dipotong aja. Interupsi aja nggak apa-apa.
Nah, kita lanjut. Nah, A inilah, A sama B ini ya yang disebut objek itu, instant object. Yang dimana objek ini kita buat dari kelas yang namanya dot. Lalu dot ini ya udah di deklarasikannya ya atributnya X sama Y. Lalu belum ada methodsnya ya. Jadi kita misalkan mau buat methods jarak antar titik gitu. Nah, di sini kita misalkan panggil parameternya itu dot lagi. Ini kayak gini ya bisa-bisa aja. Misalkan dot apa ya? R gitu ya. Misal. Nah, di sini kita return jarak antar titik tersebut. Misalkan nanti kita mau cetak jarak antar titik A sama titik B ya. Berarti kita sedikit pakai matematika di sini. Pakai Pitagoras ya. Sebenarnya nanti untuk kelas ini ya dijelaskannya ya praktikum ke-6 kalau nggak salah. Untuk library class. Jadi itu kita bisa panggil math namanya. Dapetin square root-nya, untuk dapetin fungsi square root. Lalu di sini math power. Jadi jarak antar R, X punya R-nya. Biar kelihatan mungkin kita ganti namanya jadi apa ya? Pangkatin 2 lalu ditambah power pangkat 2. Oke, kayak gini. Rumus Pitagoras benar kayak gini ya. Akar dari pangkat A ditambah pangkat 2 dari B ya. Sisi miring sama dengan sisi A di pangkat 2. Jarak antara sisi A di pangkat 2 ditambah sisi B pangkat 2. Nah, ini sisi A-nya kan ini X dikurang X. X yang pertama itu ya dari objek lain. X-nya X punya objek lain, lalu ini X-nya X punya objek sendiri. Nah, itu nanti dapatnya jadi sisi ya.
sisinya itu ya ini, lalu dipangkatin 2 pakai fungsi mat kayak gini. Di sini berarti kita bisa panggil A jarak ke B. Nah, kita bisa buat kayak gini. Nah, itu hasilnya 11 koma sekian ya. Ini merupakan jarak antar titik A sama titik B. Nah, berarti jarak ke ini adalah metode atau fungsi dari kelas objek, kelas dot ya. Dari kelas dot. Jadi misalkan kalau kita buat instance kayak A sama B ini, ya nanti kita berarti bisa panggil fungsi tersebut. Kita bisa panggil fungsi tersebut, lalu parameternya yang sesuai yang udah dideklarasiin. Ada yang mau bertanya dulu? Ada? Lanjut ya. Untuk kelas ini udah paham? Kelas dot ini? Halo? Ya, Kak. Paham. Oke, berarti lanjut ya. Ya, intinya berarti ini atribut, ini methodenya. Kalau ini dalam pemrograman butuh konstruktor. Nah, konstruktornya ini. Itu berarti kita lanjut. Misalkan kita mau buat segitiga gitu ya. Segitiga, terus sudutnya itu ya dot ini. Misalkan kita mau buat ABC gitu, sudutnya ABC, sudutnya ABC nanti ya. Nah, ABC tersebut kita menggunakan objek yang berupa dot tadi, misalkan. Berarti kita tinggal buat class segitiganya ya, misal triangle. Kalau kita buat ini, kita buat atributnya. Atributnya itu nggak hanya bertipe data yang primitif, kita bisa juga buat atributnya itu ya dari objek gitu. Jadi bisa kita buat dot A sama dot B, dot C. Nah, kayak gini. Ini untuk kita ngebuat sudutnya gitu. Sudut A, sudut B, sudut C. Nah, dari sini kita misal mau buat methods luas sama keliling ya. Untuk ini kita buat konstruktor dulu. Ini harus pakai semua ya. Konstruktornya dot A, dot B, dot C. Oh ya, untuk ini ada yang masih bingung kenapa kita pakai this, pakai A, kenapa A-nya sama gitu. Ya mungkin udah ini ya.
kalau nggak salah udah pernah dibahas ya di pemrograman terstruktur ya. Jadi intinya kalau this itu ya berarti variabel A itu nunjuk ke variabel miliknya sendiri yang udah dideklarasiin di atas itu atributnya. Nah, sedangkan A ini yang di depannya ini menunjuk pada nilai dari parameter. Jadi parameternya itu diisi sesuatu gitu, nanti A-nya itu ya diambil dari parameter itu. Kayak ini di main class ini kan 10. Ya ini X-nya ya diambil dari ya 10 itu. Kita lanjut. Kita udah punya konstruktor, misalkan berarti kita tinggal ngebuat public keliling. Keliling itu kan cuma ngejumlahin sisi ya. Jadi public void double. Public double tanpa parameter. Karena kita mau ambil dari .a.b.c-nya ini aja. Jadi yang di return itu apa? Di return itu ya jarak antar A ke B, antar B ke C, sama C ke A ya. Dijumlah. Jadi A jarak ke B ditambah B jarak ke C tambah C jarak ke A. Oke, kayak gini aja. Berarti kan ini menyatakan sisi ya. Sisi A, sisi B, sisi C gitu. Ini udah jadi untuk kelilingnya, berarti kita tinggal luasnya. Nah, untuk luas ini mungkin kita bisa pakai rumus. Heuron kalau nggak salah. Apa ya? Ada yang ingat rumusnya? Heuron. Nah, ini rumusnya. Luas itu sama dengan akar dari S dikali S minus A kali S minus B dikali S minus C. Nah, S-nya itu semi perimeter ya, atau setengah keliling. Nah, keliling itu kan kita udah buat ya. Berarti kita bisa tinggal pakai nih kelilingnya. Tinggal kita bagi 2. Karena yang kita butuhkan itu semi perimeter. Berarti kita butuh setengah dari keliling. Misal di sini kita buat double S sama dengan setengah dari keliling. Nah, kayak gini. Ini kita udah dapat S-nya, ABC-nya juga udah dapat ya. Ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C-nya. Jadi kita tinggal masukin aja. Met square root atau akar. Lalu S dikali
S minus, mungkin biar lebih jelas ya, kita buat di sini sisi A misal. Sisi A-nya itu ini jarak ke B, lalu kita buat 3 ya, 3 sisi. Sisi B sama sisi C. Ini B, ini C, ini C, ini A. Oke, kita udah dapat semi perimeternya, kita udah dapat. Sisi A, B, C-nya juga udah dapat. Terus rumusnya juga udah ada nih. Kita tinggal masukin rumusnya aja. Square root S dikali S minus sisi A dikali ya kayak gini. Benar ya? Akar dari S dikali S minus A dikali S minus B dikali S minus C. Itu untuk luasnya. Oke, kita save class triangle-nya, lalu dotnya juga udah ya. Berarti kita misalkan sudut A-nya 10,3, 10,5, lalu sudut B-nya misalkan 15,25. Lalu dot C-nya 0,0 aja. Misalkan kayak gini. Setelah itu kita buat lagi instance untuk triangle-nya. Triangle misalkan segitiga gitu ya. New triangle. Nah, parameternya kita menggunakan ini. Jadi A, B, C ya. Jadi kita pakai objek ABC ini. Nah, udah jadi nih instance triangle-nya. Jadi segitiganya itu punya sudut A, sudut B, sama sudut C. Dan masing-masing sudutnya punya koordinat X sama Y-nya ya. Berarti kita di sini bisa panggil segi 3, ada keliling, ada luas nih. Jadi kita bisa panggil keliling sama luasnya. Keliling oke kayak gini ya. Berarti kita udah punya 3 titik ya. Kita udah punya 3 titik sama satu segitiga yang dimana sudut-sudutnya itu ya dari 3 titik tadi yang kita udah udah kita instansiasi ya. Lalu segitiga itu kita bisa panggil keliling sama luasnya.
Dan hasilnya kayak gini. Untuk kelilingnya 60, sekian, luasnya 87, sekian. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira gimana untuk konsep OOP ini? Gak apa-apa ya kalau ada misalkan kesulitan gitu, kesulitan memahami ya sampein aja gitu ya. Takutnya daripada kalau kita nggak paham gitu, misalkan hari ini nggak paham, takutnya untuk selanjutnya malah kita sulit ngikutin gitu. Ada yang masih kurang jelas? Nanti dari kelas-kelas ini kita bisa kembangin ya, yang pakai 4 konsep tadi, yang abstraksi, enkapsulasi, inheritance, sama polymorphism. Itu kita bisa kembangin lagi. Dan ini masih belum ada ini ya, modifiernya. Kita pakai yang default dulu. Nanti dalam enkapsulasi nanti akan kita bahas nih untuk modifiernya apa. Cukup ya? Gimana? Gak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, itu ada tugas. Ini sebentar saya lihat dulu. Tugas I-nya itu ini ya, praktikum 4. Tugasnya ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah kurang jelas atau gimana? Intinya kalian buat program Java yang ada 2 kelas ya. Asalkan jangan sama kayak gini. Jangan sama kayak gini, bisa kalian buat contoh lain lah.
Buat contoh lain ya kreatif kalian. Ini nanti saya kasih sampai malam ini. Oke, presensinya jangan lupa diisi, pengalaman praktikumnya juga. Mungkin udah materi dari saya ini stop dulu recordingnya.